Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Inspirasi Kopi. Dengan ngopi banyak inspirasi, dengan ngopi banyak informasi oleh Marti Food. Hari ini saya berkunjung ke teman lama saya di daerah mana ini? Emplak ya, di daerah Emplak. Alhamdulillah saya bisa berkunjung di sini ya. Dengan kesempatan kali ini saya pengen ngepoin kehidupan sehari-hari dia yang telah lama kita tidak bertemu, entah berapa tahun ya, dari semenjak SMA ya. Ada 7 tahunan kayak 7 tahun apa 5 tahun ya? 5 lah. 5 tahun aja. 5 tahunan. Ternyata beliau sudah menjadi pengusaha sukses. Nah, ini juga di gudangnya, ini pabrik nih, pabrik sablon loh. Seperti kalian lihat di sini banyak alat-alat sablon, terutama mejanya nih ya tuh. Dan sudah banyak karya yang dia lukiskan, dia turahkan loh, banyak ya. Ini kalau bisa dihitung komunitas udah berapa kali ke sini nih? Maksudnya ada berapa komunitas yang pernah nyablon di sini? Wah, tak terhitung. Udah banyak. Duduk. Mari kita ngopi. Mari ngopi ya. Aduh. Itu nama depan background cok. Mau kayak gue. Siap. Ini backlight geng? Hah? Backlight. Kan dulu ya saya tapi bagus banget mana sih oh iya orang ngampus. Jawa ya Indonesia boleh. Boleh. Kan gede orang suaranya sih. Benar. Yang bindeng loh. Nah. Oke. Lanjut. WhatsApp guys. Hai guys. Good people. Jadi hari ini saya silaturahmi bareng ngopi di kediaman Ihsan ya, Muhammad Ihsan, lebih tepatnya Muhammad Ihsan. Sekarang lebih dikenal apa Wong apa T-shirt. Saya nggak fase dalam bahasa Inggris ya. Ya boleh dikenalkan dulu, monggo Mas Ihsan. Apa saya memperkenalkan? Oh ya. Ya, saya kan Muhammad Ihsan juga kan. Ya, Muhammad Ihsan. Beliau adalah teman saya, lebih tepatnya di kelas saya mungkin. Iya, di kelas Ya, pas 1 tahun doang. Dulu waktu MA saya juga pernah bercita-cita jadi tukang sablon. Masih ingat enggak sih kamu? nggak pernah cerita. Udah pernah cerita? Iya. Udah pernah cerita ya? Kapan? Pas lagi ya ngobrol bareng kayak dua sablonan, tapi sih anak tulisannya kata-kata kan. Pernah ngomong sampean, tapi ya mungkin sudah lupa karena kan sampean mau bisa 2 anak. Dia udah punya anak, udah tua jadi saya lupa. Alhamdulillah usahanya juga berkembang sampai hari ini. Di sablon ya, sablon patisol, sablon apa lagi, Plascas, rubber. Oh berarti banyak ya? Banyak. Sablon itu banyak banget. Semua itu disablon. Bahkan banner pun bisa disablon. Iya. Ya, sablon manual. Benar. Walaupun iya, Itu kan pakai mesin yang gede yang bisa manual. Bisa manual. Malah lebih irit manual. Kayak Indomaret,
banner-banner Indomaret itu, Alfamart, terus baliho yang gede-gede itu malah partai-partai pasti disablon sering-seringnya. Saya pakai mesin kan, pakai krim manual. belum pernah ya. Ya di sini juga belum pernah. Berarti bohong. Ya enggak, memang sablon semua. Enggak ada. Ya disebutnya sablon gitu ya. Sablon. Saya itu pernah yang harga 10 juta 100 juta yang ukurannya 10 meter di sana. 120 juta. Bahkan kertas pun undangan di sablon, plastik, cup itu semua sablon manual. Sablon digital itu hanya terobosan lah. Jadi walaupun berkembangnya zaman, tetap digital belum bisa mengalahkan manual. Lebih detail dan bagus untuk kedetailan warna. Jadi lebih bagus manual. Udah berapa banyak ini tungkunya? Tungku apa? Meja, palet. Bisa berapa? Palet per palet. Ini ada 20 palet. Cukup besar ya modalnya. Berapa? Ngabisin berapa yang bikin meja kayak? Kalau bikin sendiri mah paling sekitaran 5 juta udah jadi. Bikin sendiri. Kalau bikin sendiri, tapi kan karena beli ya jadi di atas 5 juta untuk mejanya saja, belum paletnya ya. Iya. Jadi pertama saya lihat tuh dulu tuh Ihsan itu ya beliau ya, kursus Ihsan itu kursus ya, sering update itu jahitannya sampai banyak banget ini. Terus mau ngirim barang 2 karung, di depan sekarung, di belakang sekarung, udah mantap ya. Pas itu masih di sana ya, Sumatera ya, iya. Masih di Blitar sana. Dan ternyata tahun berapa nggak tahu tuh, dia tuh pulang, itu masih kecil-kecilan ya, masih di Pangandaran di Wonoharjo apa di? Iya. Di Wonoharjo ya. Berangkat modal dengkul. Dengkul. Belajar gitu. Ya awalnya belum dulu itu belum segede ini. Wah jauh. Ya kan. Pokoknya masih satu ruangan, kamar lah. Satu kamar itu Pikir masjid lagi. Itu belum pakai papan, belum pakai apa ini, triplek. Masih menggunakan asbes potongan sisa pembangunan masjid. Bahkan nggak persegi sama sekali. Yang penting ada media rata buat apa? Buat tatakan. Ampar kaos. Tapi tetap ya masih pakai sap gitu ya. Iya, manual tetap. Dulu masih pakai tintanya itu yang basis air, pakai rubber GL. 1 tahun langsung berkembang. 1 tahun pindah tempat. Ya ibarat kamarnya udah nggak muat lah buat isi amunisi. Akhirnya ngontrak di Bebakan Pangandaran. Iya. Itu masih banyak orderan. Udah banyak orderan maksudnya. Ya masih merintis. Belum ya. Tapi udah dikenal banyak kan. Ya bocah-bocah yang satu-satuan dulu lah ya. Iya. Wali komitis 5. Bikin produk kaos-kaos santri awal-awalnya dulu. Orang ngaji, orang rokok apa? Istilahnya tuh nyeleneh banget mas itu guys. Jadi saya tuh sangat tertarik ya dengan kata-kata yang dia celupkan kayak NU, Jimat, NKRI dan sebagainya. Kan banyak lah. Terus kopi, ketika otak butuh inspirasi dan banyak sekali ya. Terus bukan tukang salon, tapi sablon ya. Banyak. Sablon bukan tukang salon. Tukang salon bukan tukang sablon. Kembali.
intinya tukang sablon. Iya. Seniman sablon. Sablon. Masuknya ke seniman. Terus karena kayak itu ada komunitasnya. Komunitas sablon seluruh Indonesia. Sering-seringnya kumpulnya di Bandung. Kalau acara pertahunan biasanya di Jawa Timur. Mantap ya, berarti dalam organisasi pun iya, menjual banget. setiap daerah pun ada komunitasnya. Misal di sini kan Pangandaran ya, komunitas sablon Pangandaran. Ada komunitasnya. Malah seperti kenal ketika ikutan organisasi. Ya Apa cuma gimana? sebagai tempat sharing lah. Sharing kendala apa itu kan. Saling tukar Pikiran, pikiran. pengalaman. Tapi tidak mengaruh penjualan kan? Ada. Tidak, enggak ada kok kata apa saling berebut orderan ya. Kan kembali lagi namanya rezeki kan tidak ada yang ngatur. Bahkan keuntungannya punya komunitas, dimana kala overload karapan kan kita punya banyak teman. Kalau nggak ada teman, overload, kewalahan, konsumen kecewa kan bahaya bagi nama baik. Kalau ada teman kan komunitas kan tinggal ini ada sekian pecis, ambil, deadline sekian hari, jadi kan beres. Jadi pokoknya kerjasama lah intinya ya dari hal itu. Selain kita sharing soal harga, kalau soal harga itu mempunyai kesepakatan standar tersendiri nggak? Masih belum bisa. Kalau harga itu masih masing-masing. Oh masing-masing. Kita kan kayak tukang ayam nih dalam satu pasar ya. Kayaknya kayak gitu. Karena kalau nggak disepakati ya udah kadang-kadang disusulin. Karena kaos kan harganya nggak bisa dipatok. Kok bisa nyala sih saya deh. Masalahnya untuk memproduksi setiap artikel itu kan pasti hitungan HPP-nya itu nggak selalu sama. Beda desain pasti. Yes. Beda desain pasti beda itu. Adalah. Beda desain pasti beda apa? Beda pengeluaran biaya produksi. Oh berarti dari kedetailan edit ya. Ketika semakin rumit berarti harga juga dinaikin gitu ya. Ya. Kirain itu kan bikin patokan harus harga segini. Enggak. Ya, enggak. Kalau patokan ada minimal apa? Dari minimal 45k sampai 120k per piece. Tergantung kuantiti dan desain. Ya berotak ya. Tapi kalau misalnya kualitas kamu bisa membanggakan diri nggak? Maksudnya saya mah lebih Ya kayak gini gitu. Ya namanya sebuah perusahaan pasti yang diunggulkan kan kualitas dan kecepatan. Pasti. Itu mah terserah konsumen yang menilai gitu ya. Iya harus. Misalnya kalau kualitas nggak bagus otomatis pasti pelanggan banyak yang kabur. Maksudnya enggak setiap tahun bikin atau setiap bulan bikin, pasti kan kapok lah. Apalagi kalau deadline, umpamanya kaos komunitas acara tanggal sekian, ternyata tanggal sekian belum selesai, itu kan pasti merugikan sebuah komunitas. Pasti itu yang jadi kendala ya. Menurut cerita-cerita temen sharing-sharing yang yang udah berpengalaman udah senior, yang udah itu pengalamannya udah banyak naik turun ya. Ya itu masalahnya di deadline.
Jadi apa gunanya komunitas tuh ketika iya, karena banyakkan order langsung terlalu menguasai gitu loh, nggak mengandalkan teman. Kalau mengandalkan teman pasti deadline ya, kita kan misalnya tanggal mengukur kapasitas produksi lah umpamanya. Ya tetap sebagai vendor pasti berapapun kuantitinya pasti diterima. Mau ribuan pasti diterima. Berarti pernah ngalamin pahit kayak gitu. Jadi ketika harus deadline tinggal tanggal 3 gitu, tanggal 3 Januari. Pernah. Masalahnya di bahan itu susah dicari terkadang kan. Terus kendala operator sakit atau gimana kan, nggak ada cadangan terkadang. Kalau sekarang dulu itu kan, kalau sekarang kan banyak cadangan operator. Jadi kalau semisal ada yang sakit pasti ada sip-sip yang lain gitu. Kan katanya punya jurus Naruto 1000 bayangan. Dulu kan iya, pernah, dulu kan pernah ada itunya loh. Logonya tuh Naruto mana? Iya. Ada di depan. Berarti itu menandakan kecepatan dalam bekerja gitu kan. Iya. Bisa jadi motonya kayak gitu. Jadi kenapa saya mengambil lambang Naruto, karena memang kelihatannya satu orang, tapi kalau udah saatnya bertanding bisa jadi banyak orang gitu. Jadi jangan khawatir akan deadline gitu. Ternyata usahanya tuh mempunyai misi dan visi ya. Iya. Dan misi. Misinya juga apa? Lumayan. Wong apa? Wong t-shirt. Ya, wong t-shirt itu kan, wong itu kan orang. Nah. Diambil juga kan, saya berasal dari Palembang. Wong Kito. Itu kalau. Iya, wong Kito kalau wong itu. Jadi t-shirt itu kan kaos oblong. Jadi kaos oblongnya orang. Maknanya tuh seperti itu. Iya. Jadi karena uang tuh berarti diambil dari kata dulu dari Pelitang. Ya, jadi ya. Ya enggak juga. Enggak. Ya, jadi uang itu kan sudah pasti orang kan. Dari Jawa. Jadi kaos orang gitu kan. Kirain istihoroh dulu, apa dulu, langsung bikin. Iya. Inspirasi dari mana tuh? Pas lagi di WC bagaimana? Ya, inspirasinya dari inspirasi kopi kalau itu lah. Gitu, kalau oleh visi pertama, apa tuh baca lah. World Class Screen Printing Industry. Yes. Artinya jadi kelas dunia. Industri sablon kelas dunia. Kelas dunia. Misinya mengembangkan potensi SDM yang profesional dan berkarakter. Ya, karena di Mantap sini juga ya. Ada menerima karakter dan profesional. Menerima apa? Ini ilmiah bisa. Menerima kursus sablon gratis. Di sini tuh berarti berbagi ya. Iya, karena berangkat dari awal saya itu otodidak, nggak ada kursus-kursusan. Jadi menyediakan untuk orang-orang yang ingin berkarya dalam bidang sablon. Berarti saya nanti kalau ke sini bisa diajarin gitu ya. Bisa. Semakin banyak tukang sablon itu semakin senang saya, Pak. Kenapa? Ya karena banyak seniman-seniman yang muncul gitu loh. Nah. Terus apa? Setidaknya mengurangi angka pengangguran lah untuk berkarya, daripada apa orang yang cuma main-main gitu kan, adolin. Adolin. Terus kedua, mengembangkan jaringan bisnis yang menguntungkan ke penjuru dunia. Ya, misal apa itu? Reseller, distributor, apa itu? Customer kan saya makanya online semua, customernya orang-orang luar semua.
yang apa ibaratnya Kamu sendiri. promotornya itu banyak. Jadi kalau terjun sendiri pasti kurang. Namanya sebuah perusahaan itu pasti kan harus ada tim. Iya, jaringan tim juga. Karena aset terpenting sebuah perusahaan itu adalah tim. Berarti ada berapa yang di luar yang bergerak? Yang bergerak ya Apa nggak kewalahan itu? ya enggak, karena mereka langsung dapat keuntungannya itu langsung cash dari hasilnya langsung. Ya misal ya dari sini 75.000, itu mah terserah mau jual berapa gitu ya. Bisa ada yang begitu, ada juga yang harga dari sini dapat persentase dari sini. Tergantung perjanjiannya. Ada akun nggak? Hah? Akun Shopee atau akun Tokopedia? Bukalapak, saya pakai Bukalapak. Bukalapak apa namanya? Wong Street sama Ya mau bisa. Wong bisa. Wong bisa. Wong bisa oleh Bukalapaknya sama ya Wong bisa. Nggak ada lagi Tokopedia? Tokopedia nggak ada. Harusnya kan harus banyak kalau itu mah. Enggak. Bisnis banyak Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Cukup sebenarnya di Facebook sama Instagram itu sudah cukup sebenarnya. Yang modelnya kan ada kepercayaan kan. Ya, Kalau di Facebook nih, kalau Ya. kita belum kenal kan takutnya ada yang bohong. Kan kita ada akun resminya Instagram sama Facebook itu sudah namanya Wong T-shirt. Terus Google Map juga Wong T-shirt ada. Kalau dilacak kan gampang. Terus misal apa video-video sablonnya juga ada di YouTube. Ada nama YouTube-nya Oh bisa. Eneng-eneng Official. Oh, ini bisa. Jadi live streaming ya? Apa enggak? Oh belum. Iya. Belum bisa live streaming kita. Live streaming Vlog. nanti kalau Semacam vlog, kalau enggak review hasil sablon Nah, itu ada semua. udah berapa video? Banyak. Rasa sedikit. Banyak. Yang paling banyak video tentang sablon dibanding konten kreatornya. Nah, mantap. Ya. Jadi ketika kalian kurang percaya ya, udah ada di sininya nih di Google Map. Kalian tinggal kalau ada kekecewaan atau kualitasnya jelek, ya tinggal bisa langsung. Ada garansi di kami. Ada garansi juga ternyata. Garansi Oke. uang kembali. Terus menciptakan kesejahteraan dan keberkahan bagi tim, mitra bisnis dan umat manusia. Sebetulnya sih hampir sama yang di atas ya. Iya. Hampir menyambung keberkahan. Berarti keberkahannya tuh dalam hal apa ya? Ya karena Menciptakan kesejahteraan. Jadi mensejahterakan ya, SDM tadi ya. mengurangi SDM. Mengurangi pengangguran. Pengangguran dan tim mitra bisnis dan umat manusia. Ya. Umat hewan enggak? Enggak, karena tidak bikin kau hewan. Boleh. Keberkahannya apa tuh? Bisa disebut keberkahannya dulu gimana? Anjir. Yang kata nara? Keton. Hah? Keton. Keberkahan. Ya, sedikit nih. Keberkahan. Apakah setiap mau mengerjakan sablon itu baca-baca dulu atau Ya, apa? otomatis itu Atau pasti keberkahannya apa? sebelum memulai sesuatu harus baca Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Mantap. Terus memprioritaskan kepuasan konsumen. Ya positif. Pasti ya dong ya, udah tadi kan udah dijelaskan. Terus menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi dan memberikan tambah bagi pelanggan, nilai tambah. Nilai tambah. Maksudnya nilai tambah pada pelanggan
Apakah Ya. diskon? Ya, ada promo-promo, misal bikin 2 lusin ada bonus 2 kaos. Oh, diskon Ya, misal gitu. Atau kalau yang dari luar provinsi biasanya kan dapat apa? Potongan ongkir. Bahkan ada juga yang gratis ongkir, itu tergantung syarat dan ketentuan. Iya, iya. Yang di luar ada berapa titik Apanya? menjadi laser yang udah sering terus berlangganan ke sini? Hampir banyak sih ya, cuma yang jalan itu paling beberapa orang, ya ada sekitar 15 orang lah yang jalan. Bikin giveaway ya? Pernah sempat Pernah. bikin, tapi kurang gimana gitu. Kalau saya sendiri yang bikin giveaway itu malah nggak ada respon gitu. Tapi kalau reseller, bukan reseller, customer saya langsung malah bisa gitu. Terkadang saya bingung. Tapi ya nggak apa-apa sih, kamu selaku Iya. industrinya, yang lain yang sebagai perdagangan. Terkadang malah sebagai vendor saya sering tertutup produksinya. Masalahnya misal jadi umpamanya masuk harapan itu dari customer saya, juga menjanjikan, maksudnya customer saya suruh bikin nama sendiri gitu, jadi tetap vendornya di sini. Jadi konsumen taunya Punya umpamanya punya merek sendiri punya kamu, Heeh. padahal kamu ke saya. ke saya gitu kan, dan vendornya di sini pusatnya. Iya. Gitu. Ya, jadi kan saya juga kan pernah dulu jadi reseller dulu ya. Reseller dengan iming-imingan kan mereknya GNA gitu. Padahal saya nyamperin ke orang lain, ke teman kamu sendiri gitu kan. Dulu waktu itu tuh saya bikin 12 pieces ya dengan nama toko saya gitu. Tapi kan tidak ada labelnya gitu kan, label dari si produksi. Nah ini ya saling menguntungkan sih, kita sebagai industri yang membuat, nah mereka yang bagian pemasaran. Tapi kita bisa banyak juga banyak juga yang kita industri ya pemasaran juga cocok bisa. Ya, untuk usaha seperti ini yang paling penting itu promotornya, apa Buangnya, pembuangannya Buang. itu harus, ujung tombak harus benar-benar sip gitu. Kalau enggak mati sebuah perusahaan pasti. Karena perusahaan tahunya cuma produksi. Ini kan lagi Desember nih, ada banyak event nih. Ya akhir-akhir ini sih masih yang paling ramai itu kaos-kaos reoni, karena mendekati bulan puasa juga. Tahun baru juga kemarin ada reoni sekolah. Ini pas sepi-sepi order tuh pas bulan-bulan apa biasanya? Kalau dibilang sepi Ada aja. Walaupun Berapa selusin pieces? 2 lusin pasti ada gitu setiap minggunya. Alhamdulillah berarti ada terus. Pernah down nggak? Aduh, ini pusing aja nggak ada konsumen gitu. Pernah tuh itu ya gara-gara itu sih, waktu dulu keteteran di deadline, habis itu langsung hilang semua konsumen. Tapi dari itu saya bangkit lagi, terus kembaliin kepercayaan bahwa Meyakinkan ini. nggak akan telat Kayak gitu. lagi gitu kan. Terus harapan yang asal-asalan itu udah digaransi uang kembali gitu kan. Ya lebih besar berarti ya.
Iya, kalau nggak ada orderan pasti rugi lah. Terus untuk operator pasti pada nganggur juga gitu kan. Mantap. Motivasinya untuk semangat terus dalam usaha ini? Intinya Ya istri. ya harus hobi lah intinya. Intinya harus hobi. Ya apa? Gimana ya? Intinya kalau untuk pekerjaan itu jangan anggap kerja lah, hobi lah. Kan dia iya. Pekerjaan itu Jadi istilahnya ketika kita tidak menyukai pekerjaan tersebut ya munculnya Ya. jadi tidak keikhlasan gitu. kalau hobi kan umpamanya hobinya bikin kaos. Kalau bikin kaos belum bagus, rasanya belum puas gitu. Seperti itu. Rasa jadi kaku ya semakin malam apakah gimana ini? Lapar. Lapar guys, ternyata lapar mereka. Mereka Batangnya kembung. oh iya, kita tuh punya kesamaan senang karya kreator Brian Puran. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang masalah YouTuber ya. Ya Mas Ihsan ini beliau juga seorang kreator ya. Kalau dibilang kreator sih bagus ya. Bisa bikin video lucu-lucuan dan memang saya kenal dulu tuh orangnya tukang lucu. Ya banyak ya karya-karya beliau dalam hal kreator. Pokoknya ketika saya nonton itu ya ngakak lah. Dia tuh pengen collab bikin video katanya, video kreator, tapi tentang kontennya konten lucu, komedi. Iya. Apa mending public comedy? Public comedy yang apa ya, channelnya siapa tuh ya? Kemarin sih sempat collab sama Aris Wikwil. Oh, ada review. Saya juga dulu pernah ngobrol. Wikwil Pangandaran. Enggak sih, melalui ini. Oh, Cuman ya terus saya kan sama- bukan kreatornya, bukan tim. Oh, iya. Kalau tim kan enak, sendiri ya susah. terus sama pernah collab sama Rianto Husno. Tahu Rianto Husno? Yang Wong Cilacap, Iya, yang itu yang pernah di Wong hitam apa? putih. Wong apa? Wow, secara umum. Cara umum, cara umum. Udah pernah. Udah pernah. Mantap. Tapi cocok juga nih bikin parodi ya, parodi sablon gitu. Iya. Drama sablon. Ada video waktunya belum di parodi ada. Pokoknya kontennya sendirian tapi bagaikan banyak orang gitu. Seperti Naruto itulah. Kayaknya semakin malam jadi semakin lapar nih beliau tuh, jadi kayak kurang masukan, jadi inspirasinya kurang. Biasanya tuh coba kan kemana-mana guys. Bener, pertama saya ketemu juga udah ngobrol banyak gitu kan ya. Karena mungkin karena semakin malam semakin capek, lapar. semakin lapar. Saya kalau udah lapar Kayak apa, iklan sneaker. Kalau udah lapar kamu udah kayak apa. Tapi ini bukan diem nih, karena diem ya. udah nggak kuat ngomong. Ya, video malam ini inspirasinya banyak banget ya. Jadi dari cerita-cerita pengalaman beliau, dari perintisan sablon ya, tentunya banyak banget ya yang harus digali. Tapi kayaknya agak kurang bersemangat karena lapar. Ya boleh sambil di vlog. Iya. Nanti kita ya keliling-keliling ya. Di sini banyak karya-karyanya ya. Yang paling mengesankan tuh saya tuh pas lagi kopi ya. Kopi ketika
otak perlu inspirasi. Nah di situ saya juga masih terngiang-ngiang saja sampai sekarang. Jadi inspirasi kopi itu karena ada acuan dari situ, terus ya memang dari nongkrong juga gitu kan. Jadi ketika kita nongkrong bari ngopi bari sebatang, kita banyak inspirasi dan banyak informasi gitu. Cukup kopi yang baik, masa depanmu jangan. Mana sih? Boleh saya tutup kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ngopi banyak inspirasi, dengan ngopi mari kita seruput.